Oke, sudah berdoa semuanya ya. Dan kita akan mulai di pertemuan pertama. Karena kita kelas TOEFL, jadi kita to the point aja. Jadi apa sih soal-soal yang ada di TOEFL structure nanti? Untuk pertama, yang paling gampang kita pelajari adalah kesalahan yang akan kita temukan di dalam soal TOEFL yang berhubungan dengan correlative conjunctions. Apa itu correlative conjunctions? Lebih detailnya seperti neither yang digandengin sama or maka itu salah ya. Biasanya jebakannya not only digandengin sama and maka itu salah ya. Jadi jika teman-teman menemukan kalimat yang ada terdiri dari neither sama or, berarti salah satunya salah ya. Karena apa? Karena correlative conjunctions itu terdiri dari either gandengannya pakai or, neither gandengannya pakai nor, both gandengannya pakai and, not only gandengannya pakai but also, whether gandengannya pakai or ya. Either itu baik titik-titik atau apa. Neither baik bukan titik-titik dan juga apa. Both itu kedua dari titik-titik dan titik-titik. Not only tidak hanya titik-titik tapi juga titik-titik. Whether apakah atau maupun titik-titik atau titik-titik. Gitu ya. Kemudian di sini juga another errors is the use of both. Jadi kesalahan yang lain yang sering kita temukan adalah penggunaan dari both yang mana digandengin sama and untuk menggabungkan tiga elemen. Itu juga padahal both itu keduanya. Jadi harusnya cuma dua yang digabungin tapi di kalimat ternyata ada tiga, berarti tidak boleh ya. Jadi ini adalah kunci dari correlative conjunctions. Oke, itu untuk eh, penjelasan singkatnya ya. Kalau teman-teman mau lihat soal aslinya ya yang akan kita temui nanti di soal TOEFL seperti ini. Nomor satu langsung ya contohnya. Model airplanes can be guided both by control wires or by radio transmitters. Kira-kira nih teman-teman tahu nggak ya, yang salah ini yang mana? A, B, C, D. Alpha, Bravo, Charlie, sama Delta. Maybe B. Bravo. Oke, Bravo. Ada yang lain teman-teman? Boleh coba pakai sound. Ada yang Bravo, Bravo. Banyak yang bilang Bravo ya. Yang jawab Bravo mungkin bisa ngasih tahu alasannya apa? Ya, siapa yang mau ngasih tahu kenapa pilih Bravo? Gak harus benar ya nanti jawabannya. Alasannya nggak harus benar. Biar Misly paham nanti teman-teman pahamnya itu sejauh mana gitu. Oke, Misly minta tolong Misafa Aulia. Can you tell me why you choose Bravo? Mm. Because maybe the word but replaced by either because using or control wires or by radio. Oke, good explanation. Jadi yang digaris bawahi di sini terindikasi salah ya, bisa jadi salah. Dan kita lihat di sini, kita fokus sama si correlative conjunction both. Both itu gandengannya apa tadi, teman-teman? And, ya. Apakah di sini ada and? Both by control wires and by radio harusnya ya. Akan tetapi or-nya di sini tidak digaris bawahi, berarti or-nya benar. Jadi yang salah both. Both-nya diganti apa? Diganti apa? Masih ingat or itu gandengannya apa tadi? Either ya. Oke. Untuk keterangannya di sini ada subjek. Subjeknya apa aja? Subjeknya itu model airplanes ya. Subjeknya mau singular mau plural. Jadi S atau P itu maksudnya singular atau plural.
kemudian ada modal plus verb satu itu benar. Jadi subjek modal verb satu itu benar. Maka di sini untuk alfa benar. Kemudian untuk both itu gandengannya pakai n ya. Ingat-ingat, maka di sini or-nya benar, ya otomatis B-nya salah diganti sama either. Oke, nomor 2. Yes, good. Specialty stores, unlike department stores, handle only one line of merchandise, a limited number of closely related lines. Silakan. Perlu diketahui teman-teman ya, untuk menjawab soal structure, satu soal itu hanya 30 detik. Ya, hanya 30 detikan. Jangan sampai melebihi 35. Ayo, come on. Come on, guys. Just guys it. What do you think? Tebak aja kira-kira yang mana. Kan kita tadi belajar tentang correlative conjunction ya. Not only but also both and whether or. Yakin gak ada yang jawab? Nurul jawab but. Siska jawab either. Oke. Okay. Miss Siska, why do you choose either? Miss Siska? Sorry, either for the first number. The answer for first number. Oh, I see. So my Sekarang answer pilih is Charlie it. ya? Yeah, Charlie instead. Oke. Oke, Miss Nurul, why do you choose but? Miss Nurul kenapa pilih but? Kenapa pilih Bravo, Miss Nurul? Miss Nurul, are you there? Atau mungkin voice-nya lagi nggak bisa dipakai ya? Ya sudah. Untuk either itu gandengannya pakai or. Ya, di sini ada or nggak? Jadi nggak ada ya di sini ya. Nggak ada or-nya sama sekali ya. Either a limited numbers of closely or related line nggak ada ya. Jadi nggak mungkin ya. Kalau kita pilih Bravo itu kontras. Kontras itu untuk misalnya yang dihubungkan itu misalnya besar sama kecil gitu itu namanya kontras ya. Kemudian di sini itu only one line, only cuma satu arah of merchandise titik-titik a limited number. One sama limited number of closely related lines. Jadi sedikit sama banyak gitu, sedikit sama banyak. Kira-kira bisa nggak dijadiin kontras gitu? Tapi di sini ada only ya, only one cuma satu itu cuma. Berarti kalau kontras enggak ya. Kalau instead itu sebagai ganti. Jadi enggak nyambung ya. Kalau pilihan baru nyambung. Jadi only one line or a limited number. Cuma satu atau limited number of closely related lines. Jumlah yang sedikit ya, jumlah yang terbatas dari beberapa baris gitu. Jadi karena ada kata kunci only one di sini guys, only one line, maka gandengannya or. Pilihan ya antara only one line atau limited number. Gitu. Jadi grammar di sini maksudnya kita tidak hanya mengetahui gandengan saja, tapi juga kita harus main logika juga ya. Jadi minimal kita tahu artinya. Oke. Okay. Next number. 30 detik guys. Thomas Eakins studied not only painting titik-titik anatomy when he was training to become an artist. Ini pasti paham ini.
karena kelihatan sangat jelas. Nggak sampai 30 detik sudah paham ini, teman-teman. Oke, oke. Ya, semuanya pilih Bravo ya. Oke. Sudah sangat jelas. Coba Miss Lee minta volunteer. Kenapa pilih Bravo? Volunteer? Sukarelawan di sini siapa? Karena dia nggak ada yang ada cuma not only. Oke, Miss Riani. Not only, jadi tidak ada yang lain ya. Not only, but also. Not only satu-satunya gandengannya not only ya, but also ya. Next, number 4. Information in a computer can be lost because it's not longer stored or because it stored but cannot be retrieved. Ayo teman-teman. Mrs. K Delta. Miss Usi Delta juga. Ayo, semuanya ikut-ikutan Delta. Yang lain mana ini suaranya? Cuma Siska sama Usi ini yang ngejawab ini. I don't even understand yet. Naila belum paham katanya, nggak apa-apa. Namanya juga baru belajar ya. Miss Riani Delta. Oke, banyak yang jawab Delta ya. Coba kita cek. Let's check it out. Ternyata jawabannya not longer ya. Kenapa? Karena tidak ada not longer itu tidak ada ya. Yang ada itu no longer ya. No longer. Kok bisa tahu ya? Kita memang harus terbiasa dengan frase ya. Frase itu gabungan antar kata. Iya, cukup tahu aja. Selamanya nggak mungkin ada kata not sama longer. Harus no longer. No longer. Tidak lama lagi. Itu. Jadi nggak selamanya tentang korelatif conjunction. Karena ada beberapa tipuan ya. Jadi di sini or sudah aman guys. Or. Information in a computer can be lost. Jadi informasi di dalam komputer itu bisa hilang karena it's no longer stored karena nggak lama disimpan, or atau bisa juga karena it is stored but cannot be retrieved karena disimpan tapi nggak bisa dibuka gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi or pilihan. Pilihannya itu no longer stored atau cannot be retrieved. Gitu. Jadi bukan not longer tapi no longer. Okay, Miss Usi, you are so funny. Okay, guys. Next, number 5. A mosaic is a picture done from small bits of either colored glass or tile. Yups. Who wants to try to answer? Please comment. Dan. Oke, Agnes jawab dan. Grace jawab delta. Ada yang delta dan bravo juga ada. Rata-rata bravo sama delta ya.
Maybe bravo. Oke, Dwinta juga bravo, Arya bravo, bravo. Bravo. Oke, suara paling terbanyak adalah B. Bravo. Untuk ini, either ya. Either gandengannya pakai or sudah tepat ya guys ya. Either sama or sudah tepat. Jadi nggak mungkin disalahkan ya. Kalau kita menyalahkan colored, ya colored itu sama dengan adjektif ya. Adjektif digandengin sama kata benda. Jadi boleh sesuai dengan tata bahasa Inggris atau sesuai dengan frase. Jadi adjektif itu letaknya sebelum kata benda. Colored glass. Kok tahu Miss kalau color itu adjektif karena diakhiri dengan ed tanpa tambahan apapun. Jadi dia otomatis sebagai adjektif. Kemudian kalau untuk yang alpha is a picture. Jadi e itu penanda singular sebuah. Jadi setelah itu pasti kata benda singular tanpa tambahan s ya. Jadi di sini sudah benar a picture. Kemudian di sini ada done. Jadi ini berhubungan dengan diction atau pemilihan kata. Done from. Nah, teman-teman pernah melihat kata done from? Small bits of either colored glass or tile. Jadi mosaik itu adalah gambar yang terbuat dari, tapi tidak menggunakan dan ya. Tapi apa? Ada yang tahu nggak? Diganti apa? Yes, diganti made ya. Jadi jawabannya adalah made from. Jadi bukan done from ya. Made from. Good. Itu namanya pemilihan kata. Miss kok bisa tahu di situ ya? Kita harus ini ya guys ya. Harus terbiasa mengerjakan soal. Tidak hanya dari kursus saja, tapi harus terbiasa mengerjakan soal. Made. Number 6, although topology is the youngest branch of geometry, titik-titik is considered the most sophisticated. Nomor 6. A. Nova jawabnya alfa. Jessica alfa. Agnes alfa. Gimana anybody? Siska juga alfa. Suara terbanyak alfa. Ada juga yang jawab delta. Oke. Christian delta. Amos. Siapa ini jawab Amos? Pilih yang kebanyakan. Lucu sekali teman-teman. Miss Usi. Nova Delta, Arya Alpha, Vira Delta juga. Oke. Mari kita bahas. Siapa ini yang nyoret-nyoret? Tolong dihapus. Miss Grace juga Delta. Oke. Di sini ada although topology is, although itu artinya meskipun ya, walaupun itu. Ini termasuk penghubung antar kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia pun dia juga disebut penghubung antar kalimat sama ya. Walaupun kamu jauh, aku tetap ingat. Nah, itu dua kalimat, yaitu walaupun kamu jauh sama aku tetap ingat. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris ketika ada penghubung antar kalimat, maka di situ harus atau wajib ada dua kalimat. Yang pertama ada although topology is the youngest branch of geometry, berarti setelah koma di sini pastinya kalimat baru ya, karena although-nya di depan, maka dia disebut sebagai anak kalimat ya guys ya. Conjunction kita sebutnya dalam bahasa Inggris, conjunction itu penghubung antar kalimat, kemudian subjeknya topology, is itu verb-nya. Ya, verb itu bisa dalam bentuk to be ya.
Modal itu juga bisa disebut dengan keluarga dari verb. Is the youngest. Nah, bla bla blanya di sini hanya sebagai pelengkap saja ya. Otomatis di sini yang ditanyakan apa? Kita lihat di sini ternyata setelahnya ada is. Is itu sebagai kata kerja ya, verb. Dan yang hilang apa? Dan yang hilang adalah subjeknya. Gitu. Apakah butuh penghubung lagi? Tidak, karena penghubungnya cukup satu aja. Kalau penghubungnya satu, maka kata kerjanya ada dua. Ya, di sini ada dua, is sama is. Setelahnya itu hanya sebagai pelengkap saja. Is considered ini sebagai verb pasif ya. The most sophisticated. Jadi ini bukan kata kerja. The itu penanda kata benda ya. Jadi dia sebagai objek. Oke, jadi yang hilang itu subjeknya. Kira-kira nih antara A, B, C, D, mana sih yang termasuk subjek? Oh, berarti C. Iya, betul sekali teman-teman. Jawabannya Charlie ya. Jadi diingat-ingat ya, kalau sudah ada penghubung, jadi dia tidak butuh penghubung lagi. Untuk but itu penghubung, tetapi kamu tahu kenapa kamu menyembunyikannya gitu ya. What? Kenapa meeting saya akan berakhir 10 menit? Kok bisa ya, guys? Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Oke. So juga penghubung antar kalimat. However juga penghubung antar kalimat. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Number 7. John Lancaster Spalding. Ini nama orang ya guys ya. Ini huruf besar C, L, S ini. Nama orangnya panjang. Was not only a religious leader and also a social reformer. Langsung dijawab nih sama teman-teman. Charlie, Charlie, Charlie. Oke teman-teman, gampang banget jawabannya Charlie ya. Kenapa jawabannya Charlie? Harusnya apa? Yang benar apa kalau memang Charlie salah? Yes, Miss Usi jawabnya but also. Oke. Check it out jawabannya and diganti menjadi but ya, but also. Not only garingannya but also. Gampang banget ya. Number 8. In 1923, Jane Tumor wrote a book titled Kane that combine fiction, poetry to describe the experience of being black in the United States. Alpha, Charlie, Alpha, 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 Mutia Alpha, Jessica Alpha, Zafira Alpha, Siska Alpha. Banyak sekali, kebanyakan jawab Alpha. Ya. Oke, di sini ada kata kunci yaitu combined. Combine itu mengkombinasikan atau menggabungkan yang mana dia butuh penghubung N ya. Combine fiction and poetry. Good job. Number 9. Although fish can hear, they have neither external ears or eardrums. Pasti tahu ini. Lagi gampang-gampangnya ya. Nor. Delta, delta. Kompak sekali ya. Ya, di sini kata kuncinya adalah neither. Neither gandengannya nor. Nomor 10. In all animals, whether simple and complex enzymes aid in the digestion of food. Ini bukan kalimat ya guys ya, ini hanya keterangan. Tapi kita tetap disuruh nyari mana yang salah. Enzymes aid in the digestion. Oh ini enzymes subjeknya, aid ini verbnya.
Nomor 10. B, or. B harusnya or gitu maksudnya. Bravo. B supposed to be or. You see, bravo. Check it out. Weather, ya weather itu gandengannya pakai or ya, berarti masih ingat ini teman-teman. Maka dari itu bravo diganti menjadi or. Next number 11. Duh, Ahmad jawabnya alpha. Yang mana? Yang ini pertanyaan nomor 11. Oke. And if can be used bla 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 as a salad green or as a cooking vegetable. Jadi endive ini sebuah nama tapi bukan nama orang ya. Nama sebuah bahan sepertinya karena ini berhubungan dengan masakan, makanan. Oke, nomor 11 teman-teman pilih Charlie, Alfa, Zafira Alfa. C karena ada ornya, kata Grace. Riani Alfa, Nurul Charlie. Oke, antara Charlie sama Alfa banyak peminatnya. Check it out. Ya, jawabannya adalah Charlie karena ada or-nya ini, or ya. Jadi endive can be used either as a salad green or as a cooking vegetable. Jadi ini adalah sebuah pilihan ya, pilihan. Jadi bisa dipakai untuk salad apa? Salad sayur ya maksudnya. Karena sebenarnya salad itu sayur bukan salad buah ya, salad sayur. Atau cooking vegetable. Minyak sayur. Nomor 12. Charlie siapa, Kak? Charlie itu C maksudnya ya. Nomor 12. The two most common methods florists are used to tint flowers are the spray method and the absorption method. Bravo, bravo, bravo. Oke. Banyak yang pilih bravo. Di sini ada R, ya. R yang tidak digarisbawain. Ya. Kemudian di sini juga ada R yang digarisbawahi. Yang tidak digarisbawahi otomatis benar. Ada dua kata kerja, tapi tidak ada apa? Conjunction. The two most common method florists are used to thin. Lang tidak ada conjunction sama sekali ya. Nah, untuk N ini bukan conjunction ya, cuma penghubung antar frase bukan antar kalimat ya, yaitu apa? The spray method and the absorption method. Absorption method. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah bravo R. Jadi R-nya itu dihapus aja, langsung aja used ya. Florist used gitu. Nomor 13, beekeepers can sell both the honey and the beeswax that their bees produces. Oke, Lutfi tadi benar. Nomor 13. Ya, sudah ada 4 jawaban, 5, delta, 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 delta. Oke, suara terbanyak dan memang semuanya pilih delta. Check it out. Wait. Jadi untuk jawabannya delta kenapa? Karena their bees itu adalah plural subject ya, subjeknya plural. Kalau plural berarti produce, nggak pakai s ya. Produce aja. Kalau pakai s berarti singular itunya subjeknya.
Nomor terakhir ini guys, glucose doesn't have to be digested, titik-titik, it can be put directly into the bloodstream. Ini agak mikir sih. D harusnya bukan pakai soya tadi ya ini. Arya Bravo yang sekarang. Agnes Bravo, Jessica Alfa, Riani Alfa, Vira Alfa, Anissa Alfa, Grace Bravo, Christian Alfa, Kurnia Alfa. Ada yang nanya nggak Alfa itu siapa? Nova Alfa, Rivaldo Alfa. Oke, langsung saja lah kita bahas ya. Biar teman-teman juga tidak penasaran nanti-nanti. Kalau so itu penghubung antar kalimat yang mana dia itu menghubungkan antar hasil ya, atau result hasil. Kalau untuk while itu kontras lawan. Since itu untuk alasan. Such itu untuk menambahkan rincian. Ya. Jadi teman-teman banyak yang pilih alfa karena dia hasil gitu ya. Jadi glukosa itu nggak harus dicerna, titik-titik,